Ares. Ares adalah perwujudan perang dalam bentuk paling brutal. Dalam mitologi Yunani, ia bukan dewa strategi atau kehormatan. Ia adalah amarah, kekacauan, dan darah di medan pertempuran. Putra Zeus dan Hera ini sering digambarkan membawa tombak dan perisai, siap menghancurkan siapapun di hadapannya. Namun menariknya, ia tidak terlalu disukai para dewa maupun manusia. Berbeda dengan Athena yang melambangkan strategi, Ares mewakili sisi gelap peperangan, nafsu, dendam, dan kehancuran. Sosoknya menjadi simbol bahwa perang bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga tentang kekacauan yang tak terkendali. Mars. Mars adalah dewa perang yang sangat dihormati dalam peradaban Romawi. Tidak seperti Ares yang penuh kekacauan, Mars melambangkan disiplin, kehormatan, dan kekuatan militer yang terorganisir. Ia dianggap sebagai ayah Romulus dan Remus, pendiri Roma, sehingga posisinya sangat sakral bagi bangsa Romawi. Mars bukan hanya dewa perang, tetapi juga simbol kejayaan dan pelindung negara. Setiap kemenangan militer didedikasikan kepadanya. Dalam dirinya, perang bukan sekadar pertumpahan darah, melainkan alat untuk membangun kejayaan sebuah peradaban. Tyr. Tyr adalah dewa perang dalam mitologi Nordik yang melambangkan keberanian dan kehormatan. Kisah paling terkenalnya adalah ketika ia rela mengorbankan tangannya demi menipu dan mengikat serigala raksasa Fenrir. Saat para dewa takut, Tyr justru maju tanpa ragu. Ia tahu risikonya dan benar saja tangannya digigit hingga putus. Namun pengorbanan itu menyelamatkan dunia para dewa untuk sementara waktu. Tyr bukan sekadar dewa pertempuran, tetapi simbol bahwa keberanian sejati adalah tentang pengorbanan demi kebaikan yang lebih besar. Odin. Odin dikenal sebagai bapak para dewa dalam mitologi Nordik, namun ia juga memiliki sisi sebagai dewa perang. Berbeda dari Tyr, Odin lebih berkaitan dengan strategi, sihir, dan takdir peperangan. Ia memilih para prajurit terbaik yang gugur untuk tinggal di Valhalla, mempersiapkan mereka menghadapi Ragnarok. Dengan tombaknya Gungnir yang tak pernah meleset, Odin bukan hanya pejuang, ia adalah pengatur nasib perang itu sendiri. Sosoknya misterius, bijaksana, namun juga rela berkorban demi pengetahuan dan kekuatan. Kartikeya. Kartikeya, juga dikenal sebagai Skanda atau Murugan, adalah dewa perang dalam mitologi Hindu. Ia digambarkan sebagai pemuda gagah yang menunggangi burung merak dan membawa tombak suci bernama Vel. Sebagai putra Siwa, Kartikeya dipercaya memimpin pasukan dewa melawan kekuatan jahat. Ia melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan kemenangan atas kegelapan. Di India Selatan, ia sangat dipuja sebagai simbol kekuatan spiritual dan militer. Kartikeya menunjukkan bahwa perang bisa menjadi perjuangan menegakkan dharma atau kebenaran. Sekhmet. Sekhmet adalah dewi perang Mesir yang digambarkan berkepala singa betina, simbol keganasan dan kekuatan. Ia dipercaya sebagai senjata para dewa untuk menghukum umat manusia yang durhaka. Dalam satu legenda, amarahnya begitu dahsyat hingga hampir memusnahkan umat manusia. Namun di balik kehancurannya, Sekhmet juga dikenal sebagai dewi penyembuhan. Ia menunjukkan dua sisi kekuatan, menghancurkan dan memulihkan. Sekhmet adalah bukti bahwa kekuatan perang bisa menjadi pelindung sekaligus ancaman. Hachiman. Hachiman adalah dewa perang dalam kepercayaan Shinto Jepang. Ia dianggap sebagai pelindung para samurai dan simbol keberanian serta kehormatan. Berbeda dengan dewa perang yang brutal, Hachiman lebih dikaitkan dengan perlindungan dan kemenangan yang adil. Banyak kuil didedikasikan untuknya dan ia dipercaya menjaga stabilitas bangsa Jepang. Dalam dirinya, perang bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga tentang loyalitas dan tanggung jawab. Huitzilopochtli. Huitzilopochtli adalah dewa perang sekaligus dewa matahari dalam peradaban Aztec. Ia dipercaya memimpin bangsa Aztec menuju tanah yang dijanjikan, tempat berdirinya Tenochtitlan. Dalam kepercayaan mereka,
Matahari membutuhkan kekuatan dari pengorbanan manusia untuk terus terbit setiap hari. Karena itu, perang dianggap suci. Huitzilopochtli bukan hanya simbol kekuatan militer, tetapi juga pusat spiritual bangsa Aztec. The Morrigan. The Morrigan adalah dewi perang dalam mitologi Celtic yang sering muncul sebagai gagak di medan pertempuran. Ia bukan hanya membawa kematian, tetapi juga menentukan siapa yang akan hidup atau gugur. Sosoknya misterius dan sering dikaitkan dengan nubuat serta takdir. Dalam budaya Celtic, kehadirannya di atas medan perang menjadi pertanda kemenangan atau kehancuran. The Morrigan melambangkan bahwa dalam perang, takdir seringkali lebih kuat daripada pedang. Guan Yu. Guan Yu adalah tokoh sejarah Tiongkok yang kemudian didewakan sebagai dewa perang. Ia dikenal karena kesetiaan dan kehormatannya pada era 3 kerajaan. Digambarkan berwajah merah dan membawa senjata guandao. Ia menjadi simbol keberanian dan integritas. Banyak kuil dibangun untuk menghormatinya. Dan ia dipuja bukan hanya sebagai dewa perang, tetapi juga pelindung bisnis dan keadilan. Guan Yu membuktikan bahwa legenda bisa lahir dari kesetiaan yang tak tergoyahkan.